Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan pada kita, atas kesempatan dan hidayah yang Allah berikan pada kita. Malam ini kita bisa lanjutkan kajian ilmiah, kajian manhaj, membaca sebuah kitab yang sangat agung, kitabnya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahlus-Sunnah wal Jamaah, yang berjudul kitab Ushulus Sunnah. Kita masih membahas tentang lafaz atau kata atau perkataan Imam Ahmad, dan demi kata kita jelaskan maksudnya, dan kita berusaha berjalan di atas makna kitab, karena kita sedang membaca tulisan ulama besar, maka kita hendak berusaha mendekatkan pemahaman yang muallif penulis inginkan. Jangan sampai kita membahas kitab seseorang ulama lalu kita melenceng dari apa yang diinginkan yang sebenarnya. Kita masih membahas perkataan beliau, usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah menurut kami. Jadi ada kata usul as-sunnah, pokok-pokok sunnah. Usul telah kita jelaskan pada kajian berlalu. Maksudnya adalah pokok, dasar, landasan, pangkuan, dan pondasi. Itu usul. Seperti dalam rukun Islam ada istilah rukun, yang mana jika seorang tidak mengimani, tidak menjalankan satu rukun, maka tidak kuat Islamnya, bahkan bisa roboh, bahkan bisa hancur, bahkan bisa hilang Islamnya. Demikian. Pokok-pokok sunnah di sini adalah pondasi sunnah. Insyaallah kita akan jelaskan hari ini atau malam ini tentang sunnah apa maksudnya. Yang jelas usul adalah pokok, dasar, asas sunnah. Lalu makna sunnah itu sendiri, apa maksudnya sunnah? Banyak kita mendengar istilah tersebut. Karena istilah sunnah ini adalah istilah yang sangat menyebar, baik orang awam dan orang-orang yang aktif belajar mendengarkan kalimat as-sunnah. Maka sunnah di sini maksudnya adalah agama Allah,
agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnah yang dipahami oleh kebanyakan orang atau sunnah yang dibahas oleh para ulama fikih dalam kitab fikihnya. Insyaallah akan ada pembahasannya nanti tentang istilah-istilah sunnah. Sunnah secara istilah, jadi kita akan bahas usul sunnah, pokok sunnah. Sunnah secara istilah adalah istilah bahasa dulu. Secara bahasa maknanya adalah ma'nahu at-tariqah was-sirah. Jadi sunnah secara bahasa karena ia merupakan bahasa Arab. Sunnah merupakan lafaz bahasa Arab, kosakata bahasa Arab. Maka tentu kita akan mengembalikan maknanya kepada orang Arab, kepada kamus Arab, kepada bahasa Arab. Kalau kita melihat kamus-kamus bahasa Arab, maka kita akan membaca makna sunnah adalah at-tariqah was-sirah, jalan dan sirah. Itu sunnah. Jalan atau sejarah kisah perjalanan seseorang, itu sunnah. Jadi sunnah secara bahasa adalah jalan. Hamidatan kanat aw sayyi'ah, jalan yang terpuji atau jelek. Ini sunnah secara bahasa. Jalan terpuji atau jelek, ini mana sunnah. Makanya dalam hadis riwayatnya Imam Muslim, apa kata Rasulullah SAW setelah Rasulullah melihat ada seorang yang sangat miskin dari kabilah Mudar, yang pakaiannya bisa dikatakan bahasa kita adalah compang-camping bahasanya. Jadi pakaian yang sangat tidak menggambarkan dia seorang kaya, orang miskin. Orang miskin. Kalau kita mungkin memakai pakaian, ada kaos dalam, ada kaos luar, ada jaket dan seterusnya. Mereka ini memakai pakaian satu helai. Miskin mereka. Datang ke Masjid Nabawi. Nabi melihat mereka sangat membutuhkan bantuan. Maka Nabi SAW menganjurkan untuk bersedekah. Nabi SAW naik khutbah, memberikan tausiah dan nasihat, dan beliau menganjurkan untuk sedekah, memberikan bantuan kepada seorang yang fakir ini, seorang yang miskin. Maka datanglah para sahabat, di antara mereka ada yang membawa hartanya, ada yang membawa satu keranjang kurma dan seterusnya. Apa yang dia bisa berikan mereka bawa, sehingga mereka dapat menggunakan dan memanfaatkan sedekah yang diberikan oleh kaum muslimin pada saat itu. Maka Rasulullah mengatakan di akhir kisah tersebut, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha. Barang siapa yang membuat sunnah, artinya maksudnya adalah barang siapa yang menghidupkan sunnah yang telah ada, jalan tariqah yang telah ada sebelumnya dihidupkan, maka ini namanya sunnah hasanah. Maka falahu ajruha, maka baginya pahala. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang melakukannya. Ada satu orang yang bersedekah, dilihat orang lain ikut sedekah, yang lain ikut sedekah, maka yang pertama kali yang menghidupkan sedekah pada saat itu mendapatkan pahala dari sekian banyak orang yang mengikutinya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tidak dikurangi dari pahala orang yang bersedekah sedikit pun. Jadi dia dapat berapa kali lipat. Ini keutamaan bagi seorang yang menghidupkan sunnah, terutama pada zaman-zaman fitnah, terutama pada zaman akhir zaman yang banyak sunnah-sunnah Nabi dilenyapkan. Berikutnya Rasulullah mengatakan man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah. Ini hujjah kita bahwasanya sunnah itu jalan baik atau jelek. Man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah, barang siapa mengawali sunnah jalan amalan jelek, maka baginya falahu wizruha, maka baginya dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengikutinya setelahnya. Berarti ini apa? Dosa jariyah. Sebagaimana ada pahala jariyah, itu sunnah hasanah, pahala jariyah. Ini kali sunnah sayyi'ah berarti dosa jariyah. Wa wizru man amila biha min ba'di, dan dia akan memikul dosa orang yang melakukan setelahnya. Betapa banyak dari awal, dari zaman awal sampai akhir zaman, kesesatan diikuti oleh orang yang mengikutinya sehingga dia mendapatkan bagian.
mendapatkan bagian darinya. Min ghairi ayyan qusa min awzarihim syai', tanpa dikurangi dosanya sedikit pun, dosa mereka sedikit pun. Maka ini bahaya daripada membuat dosa jariyah. Maka kita hendak beramal saleh, menjadikan kita awal kali hendaknya kita menjadi orang yang melakukan amal jariyah. Ini dalil bahwasanya sunnah secara bahasa adalah jalan baik atau jelek. Adapun secara syar'i, secara istilah, Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan as-sunnah hiya at-tariqah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Sunnah secara istilah adalah jalannya Rasulullah, jalan agama yang berada di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataannya, perbuatannya, dan ketetapannya. Seorang lagi, sunnah secara istilah syar'i adalah sebuah jalan yang Nabi berada di atasnya, yaitu agama Rasulullah, maksudnya agama Allah Azza wa Jalla, agama Allah, agama Islam. Jalan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, baik dari perkataannya, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Terkadang Nabi tidak berbicara, tidak mengamalkan, tetapi sahabatnya mengamalkan sebuah amalan, Nabi melihatnya dan mensetujuinya. Jadilah dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sunnah taqririyah. Ini sunnah secara istilah. Berarti kita manai perkataan Imam Ahmad, usulus sunnah berarti pokok-pokok sunnah, berarti pokok-pokok agama Islam, pokok-pokok agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas orang-orang yang menyelisih pokok yang akan disampaikan nanti menyimpang dari kebenaran, karena dia menyimpang dari kebenaran agama Islam, menyimpang dari kaidah-kaidah dasar Islam. Sebagaimana seorang jika tidak melakukan rukun Islam, maka dia akan masuk ke dalam kekufuran. Sama halnya dengan pokok-pokok sunnah ini, jika seorang tidak melakukannya atau mengamalkannya, maka dia akan masuk kepada ranah kesesatan dan kehancuran. Dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, para ulama sebagian mereka juga ada yang memberikan definisi atau dapat disimpulkan bahwasanya sunnah itu adalah jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, as-salimatu minasyubhat wasyahwat. Sunnah adalah sebuah jalan yang jika seorang berada di atasnya sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, selamat dari fitnah syubhat dan syahwat. Selamat dari fitnah syahwat dan syubhat. Maka makna sunnah yang kita bacakan di atas tadi, itulah makna sunnah yang diinginkan, yang sering kita dengar dalam hadis-hadis. Maksudnya adalah sunnah Rasulullah SAW secara umum. Maka maksudnya adalah kembali kepada yang kita sampaikan tadi, yaitu jalan yang Rasulullah berada di atasnya, baik perkataannya, perbuatannya, dan ketetapannya. Atau seorang yang berada di atas agama Rasulullah, selamat dari fitnah syubhat dan syahwat. Syahwat, maka dia dikatakan ahlus sunnah. Pada zaman Nabi SAW dikatakan ahlus sunnah ketika mereka selamat dari fitnah syubhat. Tapi mereka tetap dikatakan ahlus sunnah dan tidak keluar dari ahlus sunnah, dan tidak dikatakan ahlul bid'ah. Namun ketika mereka jatuh dalam syubhat atau fitnah syubhat, maka disinilah letak perbedaan ahlus sunnah wal jamaah dan ahlul bid'ah. Maka seorang jikalau selamat dari fitnah syubhat, maka dia dikatakan ahlus sunnah. Makanya seorang dikatakan sunni pada zaman Rasulullah adalah seorang yang mengetahui al-halal wal haram. Mereka yang mengetahui tentang halal dan haram. Berikutnya tentang sunnah juga, yaitu seorang yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
selamat dari penyakit syubhat tersebut. Sebaliknya berarti bid'ah itu adalah seorang yang jatuh dalam fitnah syubhat. Maka dari fitnah syubhat inilah muncullah perkara baru dalam agama Islam. Muncullah bid'ah dalam Islam. Ketika awal bid'ah muncul pada zaman Nabi dikarenakan fitnah syubhat, bukan fitnah syahwat. Lihat ketika fitnah khawarij muncul awal kalinya karena fitnah syubhat, di mana seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah menganggap dan melihat pembagian Rasulullah SAW tidak adil. Maka ini syubhat, sebuah pemahaman yang menyimpang dalam pikirannya lalu diungkapkan di hadapan Rasulullah SAW. Syubhat, seharusnya dia menahan dirinya, karena ini adalah Nabi yang akan membagikan harta rampasan perang atau ghanimah dengan wahyu Allah SWT. Tidak mungkin Nabi kita Muhammad melakukan kezaliman. Jadi syubhat yang dimiliki seharusnya dia pendam, akan tapi dia ungkapkan sehingga dia benar-benar jatuh dalam fitnah syubhat, sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tersebut ketika dia memprotes Nabi Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Idil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Berlaku adil engkau ya Muhammad karena engkau belum melakukan keadilan, belum menegakkan keadilan. Maka Rasulullah ketika itu marah mengatakan, "Idza lam a'dil faman ya'dil, idza lam ya'dilillah wa rasuluhu faman ya'dil." Maka jika Allah dan Rasulnya belum berlaku adil, maka siapa lagi yang akan berlaku adil di muka bumi ini? Maka sahabat Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang tersebut." Namun Nabi kita Muhammad melarangnya karena yang khawatirkan fitnah terjadi, bahwasanya Nabi kita Muhammad membunuh sahabatnya. Dibiarkan. Lalu Nabi mengatakan, "Sayakhruju min dhi'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an." Akan keluar dari keturunan orang tersebut suatu kaum yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, akan tapi bacaan tersebut tidak sampai kepada hati mereka. Mereka hanya membacanya, akan tapi makna dan kandungannya tidak mereka amalkan, sehingga mereka dikatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya khawarij adalah kilabun nar, dalam hadis Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah mengatakan al-khawarij kilabun nar, khawarij adalah anjing-anjingnya neraka jahanam. Karena awal bid'ah, awal fitnah, awal syubhat muncul oleh seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, sehingga inilah awal muncul bid'ah yang berkembang sampai akhir zaman. Sampai pada saat ini berkembang pemikiran tersebut. Mereka ingin menegakkan keadilan, kan tapi keadilan yang mereka inginkan bukan seperti apa yang Islam jelaskan. Maka ini adalah fitnah syubhat. Jika seorang jatuh dalamnya, maka dia akan dikatakan ahlu bid'ah dan keluar dari sunnah. Makanya itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan kepada kita agar menjauhi syubhat. Dalam hadis yang sering kita dengar, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Halal jelas, haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara kedua, antara halal dan haram ada perkara yang samar, syubhat. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang melepaskan diri, menjauhkan diri dan menjaga diri dari perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan dirinya, kehormatannya dan harga dan agamanya. Para ulama juga sangat mewanti-wanti dari perkara syubhat, karena ia merupakan asal bid'ah, asal kesesatan. Imam Az-Zahabi mengatakan, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati kita lemah, sedangkan syubhat menyambar. Maka kita hendak menjauhi perkara syubhat agar kita jauh dari perkara-perkara syubhat yang kita akan jatuh ke dalam keharaman. Karra'i yar'a halul hima, gambarnya seperti seorang yang mengembala kambing yang hampir masuk kepada tempat orang lain. Maka menjauhi mengembala tempat dekat dengan lokasi orang lain.
Maka itu syubhat, gambaran yang sangat jelas dari Islam, kita menjauhi syubhat. Maka semua penyimpangan kelompok-kelompok yang ada, Murji'ah, Khawarij, Rafidah, dan juga Qadariyah, maka berangkat dari syubhat. Bahkan kelompok-kelompok al-mu'attilah, orang-orang yang menafikan sifat Allah, orang-orang yang mentasbih Allah Azza wa Jalla dan mentakwil sifat Allah, karena awalnya adalah syubhat. Syubhat yang mereka anggap. Mereka mengatakan Allah mempunyai tangan, akan tetapi mereka menyerupakan dengan makhluk. Syubhat di pikiran mereka sehingga mereka mentakwil, sehingga mereka masuk dalam perkara kebid'ahan dan mereka dikatakan ahli bid'ah karena jatuh dalam perkara fitnah syubhat. Adapun seseorang jatuh dalam fitnah syahwat, maka tidak dikatakan ahli bid'ah karena fitnah syahwat dari zaman telah muncul. Bahkan pada zaman Nabi kita Muhammad terjadi pencurian dan juga terjadi perzinahan. Berikutnya kita akan sampaikan tentang itlaqat as-sunnah. Ada beberapa istilah dengan makna beda. Istilahnya satu akan tapi maknanya beda. Jadi sunnah digunakan dalam makna banyak. Di antaranya adalah as-sunnah tutlaq bimakna at-tariqah. Sunnah itu digunakan untuk makna jalan. Karena ini adalah asal makna sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal definisi sunnah secara bahasa dan secara istilah. Maka jalan ini adalah jalan Rasulullah dan para sahabat, baik perkataan Rasulullah dan perbuatannya dan juga ketetapannya. Itulah yang dimasukkan dalam hadis Irbad ibn Sariyah ketika Rasulullah berpesan, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa di antara kalian yang hidup lama setelahku maka akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Maka pegang teguhlah, kuatkanlah dalam memegang sunnah Nabi dan para sahabat, dan gigitlah dia dengan gigi gerham. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani. Ini makna sunnah secara asal, yaitu jalan. Maka ketika diumumkan, ditelapkan kata sunnah, maka ini maksudnya jalannya Rasulullah, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam penggunaan yang kedua, sunnah dengan makna tutlaq ala ma yuqabil al-Qur'an. Kata-kata sunnah ini bermakna lawan kata Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah. Maka ketika para ulama mengatakan, menyebut dalam sebuah masalah ad-dalil ala hadhil masalah, dalil masalah ini adalah Alkitab, sunnah, wal ijma'. Maka sunnah di sini maksudnya adalah lawan kata Al-Qur'an. Apa lawan kata Al-Qur'an? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-Qur'an kalamullah, hadis kalam Rasulullah SAW, dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih dikatakan sunnah dalam Islam. Dan ini yang disebutkan dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Al-Qur'an dan sunnahku. Al-Qur'an dan sunnahku berarti maksudnya apa? Hadis Rasulullah SAW. Karena ini penggunaan yang kedua atau makna yang kedua lawan kata Al-Qur'an, yaitu hadis yang sahih. Hadis riwayatnya Imam Malik dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib, bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Aku diberikan Al-Qur'an dan sesuatu yang serupa dengannya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat, "As-sunnah sunnatun nabi, asluha at-tariqah." Sunnah adalah sunnah Nabi SAW dan asal maknanya adalah jalan. Ini pada asal makna. Kembali kepada makna secara bahasa. Wa tutlaq sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam alal ahadits al-marwiyah anhu.
Dan juga sunnah itu dimaknai dengan hadis-hadis yang diambil dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, di antara makna sunnah adalah waqad tutlaq ala ma yuqabil al-bid'ah. Sunnah bisa bermakna lawan kata bid'ah. Maka inilah mana ini jika seorang berpegang teguh dengan sunnah maka dikatakan ahlu sunnah. Sebaliknya, jika seorang tidak berpegang teguh dengan sunnah maka dia akan jatuh atau dikatakan ahlu bid'ah. Misalnya perkara ini adalah sunnah, ini adalah bid'ah. Ini di antara salah satu makna sunnah. Wal bid'ah huna fi syubhat la fi syahwat. Sebagaimana yang kami sebutkan bahwasanya bid'ah di sini seorang jatuh dalam fitnah syubhat. Seperti seorang ulama mengatakan, misalnya ziarah kubur itu adalah sunnah. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh manusia, mereka meminta doa kepada ahli kubur, meminta doa kepada sang mayit, meminta kebutuhan kepada mayit adalah bid'ah. Nah, ini maksudnya lawan kata sunnah. Bid'ah lawan kata sunnah. Amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Akan ada pembahasannya dalam kitab Usul Sunnah secara sendiri insyaallah. Yaitu sunnah yang kita biasa paham atau bid'ah yang kita biasa paham, yaitu amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, maka lawan kata sunnah. Di dalam fikih disebutkan dalam kitab talaq ada istilah talaq sunnah, talaq bid'ah. Apa itu talaq sunnah, talaq bid'ah? Talaq sunnah adalah seorang menjatuhkan talaq pada istrinya pada keadaan tidak terlarang, seperti tidak sedang haid misalnya. Jika seorang menjatuhkan talaq ketika sedang haid istrinya, maka bid'ah, karena menyelisih daripada ajaran Islam. Seharusnya talaq itu jatuh pada ketika istri sedang tidak haid. Ada istilah talaq sunnah, talaq bid'ah dalam fikih Islam, itu bab talaq. Dan termasuk juga ketika Ibnu Abbas salat jenazah, lalu beliau membaca Al-Fatihah dengan besar. Salat jenazah kita tahu dengan suara lirih, sir. Satu hari Ibnu Abbas membaca Al-Fatihah ketika salat jenazah dengan suara jahar besar. Lalu beliau mengatakan, "Inna ma fa'altu dzalika lita'lamu annaha sunnah." Aku lakukan hal tersebut agar kalian tahu bahwasanya itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah maksudnya. Yang keempat, yang terakhir ini tentang makna sunnah. Wa tutlaq ala ma yuqabil al-wajib. Sunnah juga dimaknai lawan kata wajib. Wajib adalah sebagaimana para ulama mengatakan ma yusabu ala fa'ilihi imtisalan wa yastahiqqul iqab ala tarikihi. Wajib adalah jika melakukan amalan ibadah karena Allah Ta'ala maka mendapatkan pahala, namun jika meninggalkannya mendapatkan dosa. Ini wajib. Lawan kata wajib apa? Sunnah. Apa sunnah? Ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqab ala tarikihi. Sunnah itu jika dilakukan dapat pahala, dan jika ditinggalkan maka tidak mendapatkan apa-apa. Ini sunnah secara lawan kata wajib. Ini istilah para ulama, istilah dalam fikih dan usul fikih. Adapun pada asal makna sunnah dari awal kita bahas, yaitu jalannya Rasulullah, agamanya Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Maka perkataan Imam Ahmad di atas kita bawa dengan makna yang pertama, usulus sunnah. Pokok-pokok sunnah adalah agama Islam, pokok-pokok agama Islam yang insyaallah akan dibahas dalam perkataan Imam Ahmad, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah wal iqtida'u bihim. Ini ada 4 makna sunnah. Makna sunnah secara global yaitu jalan agamanya Rasulullah. Kedua, makna sunnah lawan kata Al-Quran. Dan yang ketiga, sunnah lawan kata bid'ah.
dan as-sunnah lawan kata wajib. Terkadang ada sebuah syubhat yang muncul di kalangan masyarakat ketika kita mengatakan mari kita berhijrah kepada sunnah Rasulullah, pada dakwah sunnah, maka mereka mengatakan sunnah dah wajib berarti. Demikian ada hal tersebut terjadi ketika kita mengajak mereka kepada sunnah ini tidak wajib. Sunnah kan dilakukan boleh, tidak masalah. Maka mereka tidak memahami asal makna sunnah dalam Islam, yaitu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya akan kita sampaikan tentang perkataan Imam Ahmad, indana, menurut kami. Pokok sunnah menurut kami, yaitu siapa kami? Ahlus sunnah, semua orang mengatakan ahlus sunnah. Maka kita akan sampaikan pada kajian mendatang. Karena pokok ahlus sunnah wal jamaah adalah semua orang kaum muslimin mengaku dirinya ahlus sunnah, sehingga kita harus memakai istilah yang sifatnya berbeda dengan yang lain pada pembahasan ke depan insyaallah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.